Assalamualaikum. Ya mas, silakan masuk. Oh iya, makasih Mas. Ya mas, dari mana tadi mas? Saya tadi barusan dari jemput pacar saya Pacarnya di mana rumahnya mas? di Sukodono Mas. Oh di Sukodono. Iya, Jadi habis ngantar pacar mas lalu di sini. iya kan tadi jemput terus saya ajak beli apa tadi cilok, terus tadi habis beli cilok langsung ngantarkan pulang Mas. Oh gitu. Iya Mas. Tadi macet nggak di jalan? Apa? Tadi macet nggak di jalan? Oh di jalan tadi lumayan Mas, macet Mas. Hmm. Saya belum tahu nama mas siapa. Oh nama saya Mas Arif. Oh mas Arif. Iya. Ya. Saya Safa. Oh ya. Ya. Oh jadi begini mas, mungkin kedatangan mas ke sini mau menyampaikan sesuatu dan mungkin saya juga bisa membantu mas. Ya jadi gini Mas, tadi ada masalah sama pacar saya waktu makan berduaan, makan cilok. Nah itu ada perempuan, bajunya itu lumayan Mas, Oh. mahal. Iya. Terus mas? Nah terus saya kan ya gimana Mas, namanya juga laki-laki yang normal ya pasti tertarik kan, ada daya tarikan. Entah itu apa Mas, saya nggak tahu daya tarikan. Nah terus saya kok tiba-tiba ditampar sama pacar saya. Nah saya tanya Mas kepada pacar saya, kenapa kok kamu nampar saya? Nah, tiba-tiba pacar saya itu bilang, kamu nggak merasa kalau bersalah? Loh emangnya kenapa? Saya gitu Mas. Terus kamu kenapa lihat itu? Jujur aja. Loh iya kan, jadi namanya kan laki-laki harus pasti lihat. Kalau gimana laki-laki normal? Salah menempatkan posisi. Seharusnya waktu anda sama cewek anda jangan lihat itu. Berarti Ada beberapa masalah itu. gimana? Apakah rasanya salah Mas? Misalkan mainnya sendiri, jadi laki-laki ngajak pacarnya. Banyak kan juga punya pacar nih. Iya. Siapa namanya? Oke, maaf Mas ya, gitu. Itu kan misalkan Masnya beli apa? Es, itu es anggur merah. Nah, kemudian minum berdua, ada cewek yang seksi. Pasti Masnya yang mau ikut. Saya nggak perlu ya langsung mas. Saya menang. Oh, nah. Biar yang Terus ya, mana? Kamu ya, kemudian udah saya minta maaf di situ, saya ajakan pulang. Nah terus pulang ketemu ibunya sempat ya ngobrol-ngobrol jadi kopi di situ sama bapaknya juga ngajak saya merokok, ya ngajak merokok. Terus kemudian saya ini di situ Mas. Udah nikah sama ini apa saya di situ saya dari rumah itu udah kayak aduh biasa Mas. Terus orang tua saya alhamdulillah Mas sudah itu apa bisa mencukupi saya. Ya, saya lihat di situ nanti apakah orang tuaku setuju nikah sama ini. Terus saya mikir-mikir, nah habis itu langsung aja balik lah. Saya di situ bingung apa nikah itu harus juga butuh apa biaya. biaya atau butuh nasihat dari orang tua, apakah setuju ini gimana. Nah itu saya bingung Mas, ini nikah sama anak itu apa enggak, anaknya kayaknya cinta mati lah. Saya kalau cari di orang lain itu gimana Mas ya, ya nek dia tulus meskipun dia kaya, tapi ini keluarganya kurang mampu tapi dia tulus menyita. Enakmu mana ya Mas ya, menurut Mas sendiri? Jadi pacar mas itu
keluarganya biasa-biasa, kurang mampu gitu mas. Iya mas, kurang mampu. Terus saya lihat rumahnya aja gitu. Tapi ya nggak tahu lagi mas, apa mungkin dia punya kekayaan di situ, saya juga nggak tahu. Soalnya saya lihat dari rumahnya sendiri gitu, ya mungkin kurang mampu, tapi dia mencintai seterus hati. Menurut mas gimana ya? Saya juga bingung ini, harus pertahankan sama anak ini atau Jadi kalau cinta itu tidak memandang harta mas. Kalau memang cinta ya cinta mas, tidak memandang harta kan. Yang mencukupi keluarga, yang menjadi kurang mampu keluarga kan masnya sendiri. Masa perempuan yang harus menafkahi mas? Seharusnya kan mas yang menafkahi keluarga mas. Nah untuk masalah orang tua mas setuju apa enggak, itu yang perlu ditanyakan kembali. nah itu mas, saya kayak udah mikir, udah pasti sih jawabannya orang tua tidak setuju. Dan nanti kalau misalkan dicarikan, nah saya yang nggak setuju itu gimana, malah jadi cepet mas di situ antara keluarga sama saya. Itu gimana ya mas, menurut mas solusinya gimana? Jadi gini, nanti bisa mas sama pacar mas bicara lebih dahulu Rundingan sama keluarga ya. gitu atau apa gimana mas? Sebelum sama keluarga, masnya sama pacarnya dulu rundingan Ya nah setelah itu rundingan sama keluarga. Kalau keluarga dari pacar mas gimana, sudah setuju apa belum? kalau keluarga sih sudah setuju mas. Keluarga yang dari pacar Iya, dari ibunya itu sudah setuju, dari ayahnya sudah setuju, soalnya nganggap saya itu anak baik. Memang saya anak baik mas. Ya, tapi orang tua anda yang belum setuju ya. Nah orang tua saya itu belum setuju mas, bagaimana caranya. Terus saya juga bingung ini, soalnya mau tolong di siapa, soalnya yang melahirkan juga orang tua saya. Jadi nanti kita akan melakukan proses konseling, yaitu proses teknik kursi kosong mas. Ya sebelumnya mungkin dari kelebihan atau kekurangan mas seperti apa? Dari saya sendiri itu kelebihan mas dan kekurangan mas seperti apa kira-kira? Kelebihannya itu gimana mas ya? Saya juga agak bingung sih. Kalau kelemahan itu agak gugup kepada orang gitu mas. Terus apa itu, suka gelisah sendiri. Terus kekurangannya itu kadang juga emosian nggak jelas. Nah kalau kelebihannya, saya katanya orang-orang itu saya dianggap sopan, terus anaknya katanya rajin gitu mas. Rajin, iya sopan, ibadah. Makanya itu tadi mas, saya apa ya, dianggap sama orang tuanya si dia itu rajin ibadah. Soalnya saya selalu di situ saya mengingatkan, pak ini jam waktunya sholat gitu mas. Lebih ya itu aja sih. Jadi setelah ini kita akan melakukan proses konseling, yaitu dengan teknik kursi kosong. Nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teknik kursi kosong ini. Jadi nanti ada 2 kursi kosong, masnya duduk di salah satu kursi dan di depannya yaitu kursi kosong. Jadi nanti emas berperan sebagai top dog dan sebagai underdog pergantian. Top dog itu yaitu seperti orang yang berkuasa mas, yang memiliki kekuatan. Sedangkan yang underdog itu orang yang kekuatannya itu lemah, kemudian manut lah, intinya manut sama top dog tadi. Apapun yang dikatakan top dog, yang underdog pasti mengikutinya karena kekuatan underdog itu lemah. Jadi nanti masnya saling bergantian. Yang pertama masnya bisa menjadi underdog dulu atau yang menjadi top dog dulu. Jadi mas berperan sebagai masnya sendiri, kemudian mas berperan sebagai orang lain yang ingin mas perankan. Sudah paham mas dengan penjelasan saya? Ya sudah. Ya baik, sekarang setelah ini kita akan melakukan proses konseling, yaitu teknik kursi kosong. Jadi sekarang kita akan melakukan proses teknik kursi kosong seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang masnya mau berperan sebagai top dog dulu atau underdog dulu? Saya
berperan sebagai underdog dulu. Oh ya, silakan Mas, berperan sebagai underdog. Pak, gimana ya? Saya bingung Pak, mau nikah tapi calon saya itu apa, pacar saya tulus mencintai. Nah terus misalkan bapak sendiri apakah setuju? Nah calon saya itu Pak, gini ya, orang tua itu kayaknya yang ibunya itu nggak kerja, terus ayahnya itu kerja Pak, tapi kerjanya bayarannya cuma nggak banyak, mungkin sebagian nggak sampai UMR lah, setengahnya. Nah terus kan bapak sendiri udah bisa mencukupi ibu sama saya, terus kayaknya nggak setuju ya Pak ya. Gimana saya, ayolah Pak, tapi ini apa, calon saya ini setuju terus mencintai. Terus misalkan kalau di apa pencarikan, nah nanti kalau nggak setuju gimana ya Pak ya? Koni guna, nah umur piro nyok rapi. Bapak iki kepingin awakmu kuliah dile, sing temen namanya rapi. Urusan jodoh ku jange ngono lho. Urusan gak setuju ku urusan mburi. Ibumu dhewe sing ngenakno niku. Kan wis iki bapak iki wis susah payah kanggo sekolah ya awakmu. Nah, ya apa ya? Bapak iki kepengin berhasil awakmu nah. Tapi awakmu dhewe malah gendaan kok ngene njaluk kuku rapi. Kudu gak masalah setuju nek bapak sih setuju wae, asalkan awakmu ya iso nyukupi areke. Lah saiki ngene iki engko nek rapi, lah awakmu kurang duwe kerjaan. Masa iya bapak ya setuju? Ya jelas sih gak setuju le. Masih wong tuwa ngono, ya bapak ya ndelok dile perkembangane wong tuwa ya apa. Nah terus pasti jawabannya ibumu ya koyo ngene, kepengin nyekolahno awakmu dile, ndetik awakmu sing sukses. Oh berarti maksudnya bapak itu kepengin nyekolahno. Nggih Pak, tapi ya apa ya lah misalnya nek aku pengen wis lulus kuliah, marep kepengin ku rapi. Tapi nek saiki nek aku sini wis ndek kerjaan Pak, tapi yo bayarannya yo gak sampe akeh sih. Paling yo iso Pak nyukupi areke ngono. Wis ta lali wis nganut wong tuwa, engko pasti uripmu sukses. Gak bakal uripmu gak sukses iku. Masih bapak ben ngono kepengin rapi, ya ngempet kuliah dile, ya rung tuwa sorone koyo ngono. Wis saiki ngene yo, bapak yo bingung isik mikirno bayar iki kuliahmu marono bayar sekolah adikmu. Lah saiki nek rapi yo. Tapi arek endi sih areke? Awakmu bendino dolen enak wae. Iku lho Pak, omahe iku daerah Sukodono. Perumahan ndiku kan aku duwe koncoku ngono Pak, konco kampus. Omahe iku daerah Bayangkara. Iya, lho arek iku ya Pak, muan temen. Tapi ya ngono Pak, arek sik cilik. Lah terus ya apa ya Pak ya? Sing aku kate rabi ku iku Pak, arek iku Pak. Terus nah pacarku iki tapi tulus Pak mencintai, ya apa ngene kok nek misalnya pendolekno piye ya apa, aku misalnya gak seneng ya apa Pak. Ya apa ya. Ini wis bapak ndak solusi asline. Tapi mbok ya apa gak enak, aku dhewe ya ben mulai mikirno bayarmu misalnya kon rabi lho, rabi kon nek pakai bonggone. Anggenmu tak titik ngono. Bapak iku asline gak kepengin ora dile sukses so dile. Maksudnya sukses iku kudu ngenteni sampai kuliah marono S3 kasih. Masih kuliah lulus meneh lho awakmu wis dah ngomong sukses. Nah, marono iku daftar kerja, baru gak apa-apa saiki lho gak kurang ngono iku. Lah kon medenan tengah dalan mosok ngandel bapak tok. Arek Sukodono Bayangkara. Bapak ndek kok menceplas aku nang ngono lho. Anake tentara. Konyane bapak iku lho. Nang ngono. Apa kendhanmu anake kancaku? Nek
Lho le bapake ndek kanca kaya ngono, mosok kon gak iku. Misale anake wayu iku mang ayo. Tapi omahe prasaku daerah kono le. Iku lho. Nah, aku tapi marani mraune iku Pak. Kaya wong tuaku kaya gak mampu tapi gak paham aku Pak kerja wong tua. Jarine wong tua iku sing wedok kerja. Maru sing lanang iku kerja tapi bayarane gak iku. Ngono. Mbok iku masa ya kancane pean bapake. Lah nek misale dodo ya apa Pak ayo kancane Mas. Sisa Pak, sih sampean takok-takok bae ono duwe apa jenenge anakku napa tak gawokno areke mrene Pak. Bener iku anake kanca pean. Ngene sak apa wis areke gawon rene ndelok. Tak interogasi takokane sapa ro kok ya iku anake kancaku tapi kancaku iku mang ngene bapak iki le sukses wong iku tentara iya tentara omene gak salah kono aja duwe arek wedok anak wedok ya anak iku tapi gak ero aku anak iku sing ya apa piye nggih pun Pak mining kula beto mriki anake. Untuk proses konseling hari ini cukup sampai di sini Mas. Mungkin ada yang mau dibantu lagi atau ingin mau disampaikan lagi? Nah, Mas nanti kalau saya menyampaikan lagi malah panjang sudah Mas, tapi sudah lega. Terima kasih Mas. Baik saya mau pamit dulu Mas. Oh iya Mas, silakan. Nah, terima kasih Mas. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.